Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Sabtu terakhir di tahun ini kita masih bisa bersama-sama kembali dalam kajian rutin Duha. Insyaallah Sabtu yang sungguh ceria, walaupun masih beberapa jamaah. Kita mulai saja. Insyaallah pada Sabtu hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai seri kematian yang hari ini memasuki seri kelima, yaitu perjalanan ruh setelah meninggal. Insyaallah pada Sabtu ini Bapak Ustaz Profesor Dr. Haji Rusli SAG Exoscience akan menyampaikan materinya. Terima kasih. Saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ibu masih tidur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita, apalagi ini sudah memasuki akhir tahun ini dan akan menyongsong tahun baru. Biasanya di hari-hari seperti ini adalah hari-hari kita mempersiapkan liburan, tapi kita masih digerakkan hati kita dan diringankan langkah kaki kita, sehingga dengan izin Allah kita bisa hadir di majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita melanjutkan bahasan dan kajian kita masih di seputar sesuatu yang sangat penting yang merupakan bagian dari iman pada hari akhir, yaitu tentang kematian. Kita sudah membahas tentang makna kematian. Kita juga sudah membahas dan mengkaji tentang jenis kematian. Yang di situ ada kematian yang baik yang disebut dengan husnul khatimah, ada yang disebut dengan su'ul khatimah, dan kita sudah menjelaskan ciri-cirinya serta apa yang bisa membuat seorang nanti dalam keadaan su'ul atau husnul khatimah. Kita sudah membahasnya. Kita juga sudah membahas tentang yang mencabut roh kita, yaitu malaikat Israel yang dibantu oleh para malaikat-malaikat pembantunya. Jadi malaikat Israel itu cuma satu orang, tetapi nanti di dalam melaksanakan tugasnya beliau dibantu oleh para pembantu-pembantunya. Kita juga sudah membahas tentang sakaratul maut, sesuatu yang pasti kita di sini akan mengalaminya. Dan kita juga sudah belajar bagaimana kita menghadapi orang yang sakaratul maut. Apa yang harus kita lakukan? Mudah-mudahan masih ingat semua, Bu, ya? Atau sudah lupa semua? Masih ingat? Makanya dicatat, ditulis, Bu, ya? Nah, kalau ditulis kan bisa dicek. Al-ilmu fisudur la fisudur. Ilmu itu dalam dada, tidak dalam tulisan. Tetapi kalau kita nggak tulis, hilang. Jadi ilmu itu ya fisudur wa fisudur, dihafal dan juga ditulis. Karena kita nggak percaya dengan hafalan kita. Di sini ada yang percaya dengan hafalannya, nggak percaya. Makanya perlu dicatat, ditulis. Nah, sekarang kita
melanjutkan kajian kita. Ini seperti sinetron ini. Pengajian ini seperti sinetron episode. Kalau orang sudah meninggal, berarti ruh keluar dari jasad. Jasadnya masuk ke dalam mana? Kemana ruh? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Ruh ini sebenarnya adalah sesuatu yang sulit untuk dibahas. Apalagi kalau kita ingin mengetahui hakikat ruh. Ruh itu seperti apa, terbuat dari apa, dan seterusnya. Itu memang sulit untuk dipahami karena memang tidak ada informasi yang pasti terkait dengan bagaimana ruh itu diciptakan dan hakikat ruh itu seperti apa. Makanya di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya tentang ruh, katakan qul ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu urusan Tuhan, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu ini hanya diberikan ilmu sedikit. Jadi ilmu ruh itu ilmu tingkat tinggi, jadi tidak semua orang tahu. Tetapi ada beberapa informasi-informasi yang disampaikan Nabi sehingga kita mengerti tentang sebagian dari aktivitas ruh. Tapi hakikat ruhnya kita nggak paham. Tapi aktivitas, di mana posisinya setelah ruh itu meninggal, itu informasi-informasinya diambil dari riwayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemana ruh itu akan pergi? Ini pertanyaan besar. Jadi saat orang itu meninggal, itu kan yang dicabut ruhnya. Berarti ruh itu nggak mati. Yang mati apanya? Jasadnya. Karena yang menggerakkan jasad itu ditarik. Batas hidupnya di dalam jasad itu selesai. Ya harus kembali, harus keluar. Nah, pada saat ketika keluar, kita sudah menceritakan gimana terjadinya peristiwa pencabutan ruh oleh malaikat Israel dalam diri orang yang meninggal itu. Maka ruh ini ada di mana? Seperti apa yang terjadi? Ini yang perlu kita pahami sebagai orang muslim yang mengaku beriman kepada hari akhir dan beriman kepada yang gaib. Kita harus paham. Maka menurut informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu ada dua jenis ruh. Ruhnya orang beriman, ruhnya orang kafir itu beda. Beda perlakuannya. Sama kita kalau di dunia ada orang baik, ada orang jahat, beda nggak kita perlakukan? Beda nggak atau sama? Beda. Kenapa? Ini orang baik, ini orang jahat. Ini suka nipu, suka bikin persoalan, bikin masalah. Ini orang baik. Kita akan prioritaskan perlakuan itu kepada orang yang baik. Ini alami. Maka ruh yang baik itu, terutama ruh orang beriman yang soleh, pada saat ketika dicabut oleh malaikat Israel, lalu kemudian diserahkan. Kepada siapa? Diserahkan itu kepada dua malaikat yang mengantarkannya ke langit. Berarti ruh itu diantar, dibawa ke langit itu. Sebelum dia diantar ke langit, ruh itu karena ini ruhnya orang-orang soleh, orang beriman yang soleh, maka dia diperlakukan secara baik. Bagaimana perlakuan malaikat itu terhadap ruh orang soleh? Sebelum dibawa, dia dibalut dengan kain kafan yang terbuat dari surga. Kalau bicara surga, tentu bicara tentang sesuatu yang indah dan yang baik dan bagus. Surga, misalnya kain surga, beda nggak dengan kain tenabang? Beda dong. Kain surga terbuat dari sutra. Sutra yang mana nih? Tentu sutra yang terbaik. Ditaruh
di kain kafan terbuat dari surga atau dari surga, lalu diberikan wangi-wangian, diperlakukan secara istimewa ini roh orang soleh. Insya Allah rohnya kita kan. Setelah itu, setelah dikafan dari kafan surga dan diberikan wangi-wangian dari surga, yang wanginya itu melebihi minyak kasturi. Ibu pernah cium bunga minyak kasturi nggak? Tak pernah. Berarti kita simpulkan minyak yang wanginya itu paling wangi dan paling menyenangkan bagi orang yang hirup wangian tersebut atau mencium bau-bauan tersebut. Kesimpulannya itu, karena kita semua belum pernah ada. Kalaupun ada, itu hanya bagian kecil. Seperti misalnya di surga ada pisang. Pertanyaannya, pisangnya sama nggak seperti di dunia? Sama jenisnya, bentuknya, tapi rasanya beda. Rasanya beda. Kalau pisang di sini rasanya macam-macam, tetapi pisang di surga rasanya semuanya enak. Kalau tanya gimana enaknya, ya masuk surga dulu. Saya nggak tahu. Tetapi yang pasti segala sesuatu yang di surga penuh dengan kenikmatan. Karena penuh dengan kenikmatan, maka ketika kita makan, makanan itu tidak jadi kotoran. Jadi apa ini? Jadi apa? Makanan yang kita makan kalau kita masuk surga, Ibu, makanan surga itu jadi apa setelah kita makan? Apakah jadi kotoran? Jadi apa? Jadi tenaga apalagi? Jadi apa, Bu? Pak? Jadi apa? Jadi keringat. Keringat. Kalau jadi kotoran repot. Kenapa? Nyari WC-nya. Di surga nggak ada WC. Ibu berak di mana itu? Di kebun. Makanya tidak ada orang buang kotoran. Karena semuanya jadi peluh, jadi keringat. Dan itu tentu nggak butuh WC. Karena kalau ada WC berarti ada satu ketidaknikmatan di dalam surga. Kan baunya gak enak. Nah, yang tidak enak itu pasti nggak ada di surga. Nah, ruhnya orang soleh ini sebelum dibawa ke langit itu dibungkus di dalam kain kafan terbuat dari surga yang kemudian diberi wangi-wangian, baru dinaikkan ke atas. Ini setelah meninggal dulu, belum dikuburin, belum setelah meninggal. Kemudian setelah dibawa ke atas, tentu kan masuk pintu langit. Berarti langit ada pintunya kan? Ada kalau berdasarkan informasi ini. Dan ada malaikat penjaga langit 1, langit 2 sampai langit 7. Berarti ada pintunya. Malaikat penjaga pintu langit itu kemudian membuka pintu langit untuk ruh yang soleh itu, lalu kemudian bertanya kepada malaikat yang membawanya. Ruh siapa itu yang wangi banget tuh dan harum? Si malaikat pengantar ruh mengatakan ruhnya si Fulan bin Fulan dengan nama yang terbaik. Jadi dengan disebut nama terbaiknya. Kemudian para malaikat yang ada di langit dan di bumi berdoa agar ruh itu mendapatkan rahmat dan kemudian naik melalui arah mereka para malaikat. Setiap malaikat di setiap langit itu turut mengantarkan ruh itu. Berarti ruh istimewa ini diantar oleh malaikat-malaikat langit sampai kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para malaikat mengantarkan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap ruh orang soleh. Dan untuk menjadi orang soleh itu pekerjaan berat di dunia. Bukan cuma duduk santai tidur, tapi Anda harus banyak beramal menjadi orang soleh. Maka wa may ya'mal misqala dzarratin khairan, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar sebutir nuklir zarrah, kecil banget,
Allah lihat, Allah balas. Ibu-ibu yang hadir di majelis ini itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menikah, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan pahala-pahalanya. Makanya orang yang duduk di majelis-majelis ilmu itu bukan perbuatan yang sia-sia. Ini perbuatan yang manfaat, karenanya tidak semua orang bisa hadir. Kalau konser, banyak yang hadir. Konser kemarin tuh yang ada 18 polisi ditangkap itu kan banyak yang hadir tuh, sampai dari Malaysia, sampai dari Singapura, kan datang tuh jauh-jauh, bayar lagi datang. Tapi kalau majelis ilmu kadang-kala dibayar aja orang malas datang. Hanya orang-orang pilihan, the chosen men tuh, orang-orang pilihan. Bapak ini dipilih nih oleh Allah, ibu ini dipilih, makanya bangga saya termasuk pilihan. Yang ini siapa? Enggak semuanya bisa hadir. Ada aja yang membuat orang nggak bisa hadir. Pertama, pengen dia hadir, tiba-tiba ada yang ngajakin ke mall. Jadi mall lebih enak nih dari majelis ilmu. Memang seperti itu. Nah, pada saat ketika sampai roh itu dibawa oleh malaikat sampai ke Allah, apa kata Allah? Allah mengatakan, tuliskan kitabku itu di tempat yang tertinggi, maksudnya di Illiyin. Ibu pernah dengar kan waktu baca Quran ada istilah Illiyin, wa ma adraka ma Illiyun. Ada enggak? Wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Itu kitab yang berada di tempat tertinggi. Nanti roh-roh itu ada di sana. Kata Allah, tuliskan kitab hambaku ini di tempat yang tinggi. Namanya Illiyin. Kata ini dari kata Allah itu tinggi. Kemudian kembalikan dia ke bumi, karena aku ciptakan dia dari bumi, aku keluarkan dia dari bumi, maka aku kembalikan dia. Nah, pada saat itu jasadnya masih dimandikan. Ini kan jasad dimandikan nih, lu keluar tuh dia jalan dulu tuh, orang soleh tuh. Nah, setelah selesai jalan-jalan menghadap Allah, nanti pas dia dikafankan, roh itu berada di atas badannya, bukan di dalam. Sampai jenazah itu dihantarkan, setelah disolatkan diantarkan, kemana diantarkan? Kemana? Ke kuburan, boleh ke makam. Ke kuburan diantarkan. Untuk diapakan itu? Diapakan? Dikuburin, maksudnya dikuburkan. Nah, pada saat setelah dikuburkan, itu kan ada aturannya dalam Islam. Berapa meter kedalaman kubur itu ada tata caranya. Kemudian bentuk kuburannya gimana? Apakah bentuknya lahat itu berada di pinggir. Jadi ini tanah nih dikuburin bu, tanah pinggirnya dikasih gini nih, ya, pernah lihat? Itu namanya lahat, tiang lahat. Tapi ada kuburan begini nih, nanti di tengahnya dikasih lubang lagi, itu lain lagi tuh, itu boleh. Jadi boleh model begitu. Kalau tanahnya rapuh, mudah longsor, lebih bagus yang bawah. Tapi kalau tanahnya kuat, lebih bagus yang lahat. Pas dikubur itu kan ditutup tuh dengan kain papan. Dengan apa? Papan. Betul ya? Setelah itu baru kemudian tanah itu satu dibuat di apa? Di apa tuh? Dibulat-bulat, lemparin, baca bismillah, lemparin di situ. Ada doanya. Sewaktu-waktu nanti kita akan belajar doanya. Setelah itu yang kedua dibacakan doa dari tanah kubur, baru ketiga baru diuruk semua. Selesai. Kan begitu tuh. Setelah selesai ini penguburan, orang pada pulang.
orang pulang dari penguburan, maka datanglah malaikat. Sebelum malaikat munkar dan nakir, itu malaikat rumah, namanya malaikat rumah, datang kemudian memberikan informasi ke dia untuk mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama, catatannya. Kata malaikat rumah, catat. Apa dia bilang tuh jenazah yang ada dalam kuburnya? Saya mau catat pakai apa? Kata malaikat rumah, jadikan kain kafanmu sebagai lembaran kertas dan lidahmu sebagai tinta. Setelah selesai, maka kemudian datanglah malaikat munkar dan nakir. Siapa malaikat munkar dan nakir itu? Dua malaikat yang kulitnya hitam, mencengkeram bumi dengan dua taringnya, mempunyai rambut yang terurai, mata ibarat kilat menyambar, suara petir menggemuruh, serem. Intinya serem lah. Yang sewaktu-waktu dalam riwayat malaikat munkar nakir pada saat Umar bin Khattab meninggal, Umar nih, sahabat Nabi meninggal, didatangi munkar dan nakir. Umar bin Khattab kaget, siapa ini yang datang? Kenapa? Serem banget. Ini riwayat ya, nanti bisa dicek riwayatnya. Sampai Umar kemudian menegur. Siapa ditegur? Munkar dan nakir, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Umar? Dia bilang, wahai malaikat munkar nakir, pakai bahasa saya ini, saya ini sahabat Rasulullah, dekat dengan Rasul. Kau datangi dengan wajahmu yang menyeramkan, saya aja kagetnya luar biasa. Bagaimana kalau orang-orang mukmin, muslim yang jauh tidak mengenal Rasulnya, kau datangi dengan wajah seperti ini? Akhirnya kata malaikat munkar nakir, saya diutus oleh Allah memang seperti ini. Kalau memang kau keberatan, minta sama Allah agar kami mendatangi jenazahnya orang beriman itu dengan wajah yang lebih ramah dan menyenangkan. Akhirnya diizinkan. Ali bin Abi Thalib ketika dia mendengar Umar bin Khattab itu memarahi munkar dan nakir, bahasanya memarahi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib pun bisa dengar tentu dengan izin Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Umar ini masih memberikan manfaat meskipun dia sudah meninggal. Artinya apa? Nanti ibu-ibu kalau meninggal nih, ibu-ibu semadi, yang mana yang duluan itu? Itu satu-satunya. Kalau sudah meninggal, itu nanti malaikat munkar dan nakir wajahnya tidak menyeramkan. Beda kalau orang kafir. Orang kafir lain. Ini buat orang beriman. Nanti apa yang ditanya? Saya kasih bu tipnya. Ibu hafalin nih. Apa yang ditanya? Rasulullah kasih tahu pertanyaannya dan jawabannya. Jadi kalau ibarat guru sebelum murid ujian dikasih tahu soalnya dan jawabannya. Ini kasih tahu nih. Nanti kalau tanya ada contekan. Apa pertanyaannya? Pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Diingat Bu ya? Apa? Yang kedua, madinuka? Apa agamamu? Kalau sekarang bisa jawab kan? Siapa Tuhanmu? Siapa tuh? Allah. Ingat itu nanti jawabannya. Apa agamamu? Islam. Ingat tuh nanti pas malaikat munkar nakir nanya, kita ingat. Oh, dulu Ustaz Rusli pernah bilang Islam. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Muhammad. Dari mana kamu mengetahui itu? Dari Al-Quran. Selesai. Berarti sudah dikasih tahu soalnya. Diingat tuh, diapalin. Diapalin. Nanti pas sampai di kubur ditemukan nakir, udah hafal jawabannya. Gimana dengan
orang beriman. Setelah ditanya, orang beriman pasti bisa menjawab. Pasti. Kenapa bisa menjawab? Karena dia beriman dan dia sholat. Jawabannya lancar. Setelah dia selesai menjawab, rohnya itu mendapatkan kenikmatan. Yang disebut nanti mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan rohnya itu bebas, tidak terbelenggu, sehingga mereka saling bertemu. Rohnya saling bertemu. Namanya alam barzakh. Alamnya beda dengan kita. Itu alam barzakh, alam roh. Kalau ditanya seperti apa alam barzakh, kita nggak tahu seperti apa. Tapi nanti kita akan berikan ciri-cirinya. Apakah mereka punya rumah di sana? Apakah mereka makan dan minum? Kita nggak tahu. Karena nggak ada informasinya. Yang pasti mereka yang selamat dari pertanyaan munkar dan nakir, rohnya itu bisa saling bertemu dan mengingat apa yang terjadi. Nanti kita akan jelaskan apa yang mereka lakukan. Di mana mereka kemudian berada? Mereka berada di alam barzakh. Tetapi kata informasi dari Wahab bin Munabbih, hadis riwayat Abu Nuaim, Allah itu punya rumah, dar, itu di langit ketujuh. Fis sama'i sabi, di langit yang ketujuh. Namanya Darul Baydo. Kata Baydo itu dari abyad. Abyad itu putih. Darul Baydo tempat putih. Yang di dalam Darul Baydo itu arwahnya orang-orang beriman itu saling bertemu. Talaqil arwah, saling bertemu. Makanya kalau ada orang meninggal, orang soleh, itu kan ruhnya nanti akan kembali ke situ. Makanya orang-orang itu ruhnya itu menemui dia. Dia tanya gimana keadaan dunia. Kalau memang dia keluarga, dia ditanya keluarga saya gimana, hidupnya seperti apa, kira-kira senang juga di dunia. Lalu kemudian si A udah mau nikah atau belum, dan seterusnya ditanya. Berarti bertemu kan? Bertemu. Kenapa? Sama-sama ruh itu bertemu. Tapi ingat, ruhnya orang soleh, karena dia nggak mengalami siksa. Tapi kalau ruhnya orang-orang yang tidak soleh, mukmin yang maksiat atau orang kafir, itu disiksa di kuburnya. Nanti akan kita bicara siksa kubur. Kan ada filmnya tuh, Misteri Ilahi, siksa kubur. Nanti seperti apa siksa kubur, kita akan bahas terpisah. Jenis-jenisnya. Mana informasi yang mengatakan bahwa itu saling bertemu? Ruhnya itu Al-Quran. Siapa yang mau baca? Yang ngantuk yang baca. Yang ngantuk. Coba baca. Siapa yang baca? Ini. Yang tadi tuh. Ini. Siapa yang baca? Atau saya yang baca? Saya aja baca. Ibu tulis ya, An-Nisa ayat 69 tulis. Nanti di rumah bisa dicek, cari tafsirnya. Kan ada terjemahnya tuh, cari. Nah, di dalam surat An-Nisa itu ada informasi dari Allah. Apa informasi dari Allah? Wa may yuti'illaha war rasulah فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasulah, taat kepada rasulnya, kata Allah ini, faulaika, maka mereka itu siapa? Arwahnya orang-orang beriman setelah meninggal, ma'alladzina an'amallah, bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa? Para nabi, minan nabiyyin, satu, wasiddiqin, orang-orang yang imannya benar,
wasyuhada, orang yang mati syahid yang pernah kita jelaskan itu, wassalihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah teman yang terbaik. Berarti dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan, selain dari hadis-hadis Rasulullah, ruhnya orang beriman itu nanti saling alaqah, saling bertemu cerita, mendapatkan kenikmatan. Di mana? Di satu tempat yang mereka berkumpul, disebut dengan Darul Bayda, tempat putih dan bersih, arwah berkumpul di situ. Bagaimana dengan orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Gimana tuh yang terjadi? Mereka itu nanti perlakuannya juga beda dengan orang-orang beriman. Bagaimana perlakuannya orang yang tidak soleh atau orang kafir setelah dicabut ruhnya? Dan pada saat dicabut ruhnya itu juga prosesnya sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Ditarik ruhnya itu, lalu kemudian dibalut dengan kain kafan, tapi kain kafannya dari neraka. Diberi wangi-wangian, tapi wangi-wangian dari neraka. Kira-kira wangian apa itu dari neraka? Bau kentut, bau kentut kan? Pokoknya bau yang sangat tidak enak, bau nanah, bau amis, dan lain sebagainya. Sehingga dari ruh itu yang dibungkus dengan kain kafan dan diberi bau-bauan yang sangat busuk, yang keluar bau yang busuk, malaikat nggak suka. Malaikat langit melaknat itu ruh yang dicabut, dan pintu-pintu langit ditutup, nggak boleh masuk. Beda dengan orang beriman, terbuka sampai ke langit 7. Setelah ditutup, tidak dibuka, malaikat itu berdoa agar ruhnya tidak naik ke mereka. Kemudian malaikat dan ruh tadi melewati kelompok malaikat yang bertanya, ruh siapa ini yang baunya busuk banget? Malaikat pembawa ruh itu mengatakan ruhnya si Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama yang terburuk ketika dia hidup di dunia. Tapi malaikat penjaga pintu langit tetap tidak mau membuka pintu itu. Akibatnya apa? Akibatnya ruh tersebut dilempar. Tidak boleh masuk ke pintu-pintu langit, dilempar dengan keras dari tempat yang tinggi sampai kembali ke jasadnya. Berarti ditolak. Hingga kemudian ruh itu dimasukkan ke dalam kubur bersama jasadnya. Disitulah kemudian ditanya malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah yang menyeramkan, karena yang masuk adalah ruhnya orang tidak beriman. Melihat malaikat Munkar dan Nakir aja sudah ketakutan, apalagi dia diajukan pertanyaan tidak satu pun dia mampu menjawab. Kira-kira apa yang terjadi kalau dia tidak mampu menjawab? Apa yang terjadi? Dia akan mengalami siksa kubur. Dan itulah awwalu manazilul akhirah. Tempat pertama di akhirat itu kubur. Kalau di kubur dia selamat, maka di akhirat selesai. Tapi kalau di kubur dia tidak selamat, maka lebih parah lagi di akhirat. Ini pelajaran buat kita. Mumpung belum masuk ke alam barzakh, siap-siapin. Mumpung belum masuk ke alam barzakh. Kalau sudah masuk ke alam barzakh, nggak bisa kembali lagi. Nanti kita jelaskan Bu. Ini baru menjelaskan kemana ruh itu pergi setelah meninggal dari jasadnya, keluar dari jasad. Informasi bahwa ruh itu ditolak oleh langit, tidak dibukakan oleh langit, surat Al-A'raf ayat 40 tuh, coba ditulis, nanti dibaca di rumah. Apa kata Allah?
innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar wa kadzalika najzil mujrimin. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang kafir, wastakbaru anha, dan mereka sombong, la tufattahu lahum abwabus sama, la tufattahu, tidak dibuka, lahum, kepada mereka, apa yang tidak dibuka, abwabus sama, abwab pintu, babun jamaknya abwab pintu. Pintu apa? Langit tertutup. Wala yadkhulunal jannah, mereka enggak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat, sampai unta yang besar masuk ke lubang jarum. Mustahil enggak? Mustahil enggak? Unta besar masuk ke dalam lubang jarum, mustahil enggak? Mustahil. Berarti apa? Enggak mungkin dia masuk surga. Itu perumpamaan Allah. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang di dunia dia jahat. Makanya nggak usah khawatir tuh kalau ada orang jahat sama kita, kita mungkin nggak bisa balas di dunia karena dia punya kekuasaan, kekuatan. Kita nggak bisa membalas. Tapi ingat, di pengadilan Allah akan dibalas. Tunggu sampai hari akhirat. Masanya lama banget kan? Pembalasannya lama. Tapi nanti semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika roh itu dikembalikan ke dalam jasadnya, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, mereka nggak bisa jawab siapa rohnya orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Yang bukan orang Islam. Siapa yang bukan orang Islam? Banyak. Kenapa kita katakan orang kafir? Karena mereka tertutup hati dan pikirannya, tidak menerima Islam, maka disebut dengan kafir. Muncullah dari kata kafir, cover. Apa cover? Cover tertutup, cover. Apa cover di bahasa Inggris? Cover, menutupi, cover. Maka kata kufrun itu diambil ke bahasa Inggris jadi cover. Yang menutupi namanya cover. Karena dia tidak bisa menjawab, maka rohnya sibuk. Sibuk di apa? Sibuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk. Berarti di alam barzahnya boro-boro mau bertemu. Dia tidak punya waktu untuk bertemu, tetapi dia sibuk dengan siksaan yang menimpanya dan tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Karena sibuk. Sama dengan orang hidup di dunia ini, karena banyak kesibukan, nggak ada waktu untuk ziarah, silaturahmi. Kenapa? Saya sibuk, nggak ada waktu. Seperti itu. Tapi ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di alam barzah itu roh hidup. Roh itu hidup, tidak mati. Berarti kalau ditanya, manusia itu mati atau tidak? Bukan mati, pindah alam. Dari alam dunia yang dominan adalah jasad, roh ngikutin, ke alam barzah yang dominan adalah roh. Jasad sudah hancur. Nanti di alam akhirat, jasad dan roh dihidupkan kembali. Jasadnya dihidupkan kembali, rohnya masuk lagi ke dalam jasadnya. Jasad yang mana? Jasad yang di dunia. Karena yang berbuat jahat siapa? Jasad yang ada di dunia. Yang berbuat baik siapa? Jasad yang ada di dunia. Maka dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Makanya banyak orang yang nggak percaya, masa jasad yang sudah hancur lebur itu dibangkitkan kembali. Allah Maha menguasai sesuatu, pasti dia mampu. Kalau dia mampu menghidupkan sesuatu dari nol, maka dia bisa membangkitkan dari nol. Itu Allah. Nah, pertanyaannya adalah apa itu alam barzah? Ini yang perlu kita pelajari. Semuanya nanti pasti akan masuk alam barzah. Tidak ada satupun yang tidak masuk alam barzah. Sebelum kita masuk alam barzah, kita kenali dulu alam barzah itu apa. Sebelum masuk. Kalau sudah masuk, wah,
Tidak bisa keluar lagi. Nah, yang pertama, kata barzakh itu dari bahasa Arab, namanya penghalang. Maksudnya apa? Tidak dapat kita melihatnya, dan kalau sudah masuk nggak bisa kembali. Dalam bahasa Arab itu digunakan 3 istilah. Pertama, satir, sutro. Yang kedua, hijab. Yang ketiga, barzakh. Itu artinya penghalang. Nah, kalau hijab nih Bu, dingin. Dari luar nggak bisa lihat ke dalam, dari dalam nggak bisa lihat keluar, tertutup, namanya hijab. Ini hijab nih, saya nggak bisa lihat keluar dari sini. Dari luar bisa lihat saya nggak bisa, kecuali kalau ada ini jendela, ini lain. Sementara kalau sutro dari sana ini sutro. Kalau sutro itu bisa melihat, tapi tertutup. Makanya orang kalau sholat ada sutrohnya supaya orang nggak bisa lewat. Tapi kalau barzakh dari luar nggak bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Itu barzakh. Jadi kita nggak bisa lihat keluar. Kalau kita anggap ini barzakh nih, alam barzakh, kita bisa lihat keluar. Tapi orang luar nggak bisa lihat ke dalam. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Itu barzakh. Nah, alam barzakh adalah alam di mana orang yang masuk bisa melihat kita. Kita nggak bisa melihat yang di alam barzakh. Maka alam barzakh itu adalah, nih ada istilah bahasa Arab, apa itu? Hayatun mutawassitatun bainal hayati dunya wal hayatil akhir. Satu kehidupan yang berada di tengah-tengah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita sekarang berada di alam dunia nih. Sebelum sampai ke alam akhirat nanti harus masuk namanya alam pertengahan. Transit. Di mana transitnya? Di alam barzakh. Maksudnya gitu. Di alam barzakh kita menunggu nanti sampai tiba penerbangan akhirat. Kalau kita mau melakukan perjalanan itu kan nggak langsung naik pesawat kan? Berada di mana dulu? Kalau kita mau katakan ke Aceh naik pesawat Garuda, apakah kita langsung berhentikan pesawat langsung berangkat atau kita nunggu dulu? Nunggu dulu. Di mana nunggunya? Di bandara. Di bandara kan ada tempat tunggu tuh. Nah, tempat tunggu itu namanya barzakh. Menunggu pemberantakan ke akhirat. Kalau sudah di bandara kan ibu nggak keluar lagi tuh. Kalau keluar habis tiketnya kan. Itu maksudnya gitu. Jadi masuk ke situ. Nah, alam barzakh itu kalau digambarkannya seperti itu, dia pertengahan. Fahiya awwalu manazilil akhirah. Dan itu adalah tempat akhirat yang pertama yang kita masuki. Sebelum masuk ke alam akhirat, kita masuk ke tempat pertama dulu tuh. Namanya alam barzakh. Fiha na'imun wa adab. Di dalamnya itu ada kenikmatan, ada siksa. Mana dalilnya? Nih. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Nanti dicari Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Di balik mereka itu nanti setelah meninggal ada barzakh. Apa itu barzakh? Satu alam yang berada di tengah-tengah antara alam dunia dan alam akhirat. Sampai kapan dia berada di alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kebangkitan. Berarti hari apa tuh hari kebangkitan? Kiamat. Kalau sudah masuk hari kiamat, kita masuk ke alam apa? Alam apa? Alam akhirat. Ya, ke kubur lagi, masuk ke kubur. Masuk ke alam akhirat. Saya masuk kubur lagi lah. Enggak. Disitulah terjadi yang disebut dengan siksa. Anda di surga atau di neraka.
Bagi orang kafir neraka selamanya, nggak keluar. Bagi orang mukmin yang maksiat dicuci dulu di neraka, dicuci cesak. Pakai rinso, rinsonya dibuat dari neraka itu. Bayangkan itu. Jadi kata para ahli tafsir, kalau orang mukmin yang berbuat maksiat masuk ke dalam neraka, itu azabnya bukan muhin. Kalau muhin itu menghinakan, tapi azabnya ada li tamhis, membersihkan. Membersihkan apa? Dari dosa-dosa. Karena kalau mau dimasukkan ke dalam surga masih kotor. Surga buat orang bersih. Orang kotor nggak boleh masuk. Sama dengan piring. Rak piring berisi gelas piring bersih. Ini piring kotor, gelas kotor. Apakah langsung dimasukkan ke rak piring bersih dan gelas bersih atau dicuci dulu? Cuci dulu ke bersih, baru dimasukkan. Itu yang terjadi buat orang beriman. Pasti masuk surga, pasti. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tetapi masuk surganya bagi orang yang maksiat bersih dulu, ditamhis, bersihkan. Tapi ingat Bu, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Disiksa di akhirat satu hari sama dengan digosok-gosok pakai setriaan neraka itu selama 1000 tahun. Kira-kira rasanya gimana? Jangankan digosok dengan api neraka, kita kena setrikaan aja di dunia baru kena udah teriaknya aja udah seperti semua manusia dan alam-alam yang ada di dalam tanah dengar teriakan kita itu. Saking panas. Tapi jangan sampai kita nanti dibersihkan seperti itu, langsung masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Nah, apa ciri-ciri sifat alam barzakh? Informasi ini informasi dari riwayat, bukan informasi dari pikiran saya. Satu, sifat alam barzakh itu, Anda kalau sudah masuk ke dalam alam barzakh nggak bisa lagi beramal. Maka disitulah terjadinya banyak penyesalan. Mau sholat udah nggak ada, mau beramal kebaikan udah nggak ada, udah selesai. Karena untuk mencari amalan, pahala dan seterusnya di dunia, alam dunia. Maka jangan sampai kalian, kata Allah, digelincirkan dengan dunia ini. Allah udah kasih tahu 14 abad yang lalu dalam Quran. Dikasih tahu, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Permainan itu pasti selesai. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian digelincirkan kehidupan dunia. Allah udah kasih ingat. Allah juga kasih tahu musuh-musuh kita itu siapa yang bisa membuat kita tergelincir. Siapa? Setan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Allah sudah kasih tahu musuh kita hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yang ini selalu mendorong kita melakukan perbuatan jahat. Kita harus tahu itu. Apa tuh setan kerjaannya? Ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan itu kerjaannya nyuruh kita berbuat dorong, berbuat kotor, berbuat maksiat, berbuat dan seterusnya. Kalau ada keinginan kita mau melakukan perbuatan jahat, mencuri dan sebagainya, itu setan. Oh, ini bisikan setan, saya harus hentikan, baru Anda selamat. Jadi kita udah diberitahu. Nah, ayat-ayat yang bicara ketika orang masuk ke dalam alam barzakh terjadi banyak penyesalan. Al-Mu'minun 99 sampai 100. Nanti di surga juga bisa minum kopi Bu ya. Tahu Ibu. Pertama, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ayat tadi baca.
Kata Allah, hatta hingga idza jaa ahadahumul maut, apabila datang kepada salah seorang dari mereka kematian, qala, dia berkata, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Apa? La'alli a'malu sholihan, semoga kalau saya kembali ke dunia saya akan mengerjakan amal soleh. Fima taraktu, terhadap perbuatan yang pernah saya tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun, itu cuma ucapan, huwa qailuha, yang diucapin oleh dia. Wa min waraihim, di balik mereka itu, di belakang mereka, barzakhun ila yaumi yub'atsun, ada barzakh sampai hari kebangkitan. Berarti belum di alam akhirat, di alam apa? Barzakh. Menyesal. Sama Al-Munafiqun ayat 10, dinyambung nih. Ditulis ayatnya. Nanti dibuka di rumah ada waktu, dibuka-buka, dipelajari, cari tafsirnya, terjemahannya. Kan banyak sekarang terjemahan tafsir tuh. Ada tafsir Ibnu Katsir terjemahnya. Ada tafsir Kemenak sampai bersepuluh jilid. Ada tafsir Bihamka. Ada tafsir apa lagi? Quraish Shihab, Al-Misbah. Ini udah terjemahin semua ini. Ada juga tafsir Al-Qurtubi yang sudah terjemahkan, banyak tafsir yang sudah diterjemahkan, termasuk tafsir Wahbah Zuhaidi, tafsir Mudir, itu baca ya. Tapi itu kitabnya banyak, kalau beli mahal. Nah, Al-Munafiqun ayat 10 ini jelas. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan, sedekahkan. Apa yang disedekahkan? Rizki yang telah kami berikan kepada kalian, harta. Min qabli, sebelum ayatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang dari kalian. Fayaqul, lalu orang yang didatangi oleh kematian itu berada di alam kuburnya, dia bilang, Rabbi, ya Allah, laula akhartani, seandainya engkau tangguhkan aku ila ajalin qarib, kepada batas waktu yang sedikit aja, tidak usah banyak-banyak, fa asaddaq, saya akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan saya akan jadi orang soleh. Tapi nggak mungkin lagi kembali, hidup Anda udah selesai, penyesalan terjadi. Kenapa dia mengatakan fa asaddaq, saya akan bersedekah? Informasi dari Allah ini udah pasti benar. Ternyata orang yang sudah meninggal, yang banyak memberikan manfaat pada saat dia di alam barzakh, itu sedekah. Sedekahnya waktu di dunia. Nabi pernah mengatakan, inna sadaqata la tudfi'u ala ahli nar, la tudfi'u kharan nar ala ahlihi. Kata Nabi, sedekah itu bisa memadamkan panasnya kubur terhadap penghuni kubur. Itu satu. Berarti yang bisa memadamkan siksa kubur itu adalah apa? Sedekah. Pantas Allah menginformasikan kepada kita, orang yang di alam barzakh kalau diberikan waktu kembali ke dunia, fasaddaq, saya akan sedekah dan saya akan jadi orang yang soleh. Yang kedua, Nabi pernah mengatakan, setiap anak cucu Adam kalau meninggal, yang tersisa yang 3 atau memberikan manfaat itu 3. Pertama, waladun soleh, yadullah, anak soleh yang doakan orang tuanya. 1. Maka kalau ibu punya anak, didik agama, didik baca Quran, karena dia akan mendoakan kita. Kedua, apa? Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita terima. Misalnya saya ngajarkan ilmu ke ibu nih, saya sampaikan ilmu ini, ibu sampaikan lagi ke keluarga ibu, bukan cuma disimpan, maka catat nih, nanti pas pulang ke rumah habis maghrib, kumpul, ya kan? Kumpulin, ibu langsung, saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan pengajian tadi pagi. Ini informasinya nih. Yang dengerin itu dapat ilmu dari ibu dapat pahala, saya dapat pahala juga. Pahala saya mengajar, pahala saya adalah
ilmu yang saya ajarkan, ibu sampaikan ke orang lain, saya dapat pahala lagi. Namanya multi level marketing tuh. Terus menerus mendapatkan pahala. Jadi jangan disimpan, setelah diterima ini sampaikan lagi supaya orang-orang di rumah itu bisa dapat manfaat ini, barokah ini. Jadi sedekah. Nah, yang ketiga, shadaqatun jariyah. Sedekah yang terus menerus mengalir, itu yang memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Jadi kalau kita ingin bersedekah, maka sedekah kita dalam bentuk wakaf. Misalnya kalau wakaf itu sedekahnya hartanya nggak habis. Boleh nggak kita mewakafkan roti? Roti ini kita beli, kita wakafin, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh wakaf roti? Karena roti kalau dimakan habis. Apa wakafnya? Quran. Quran itu kalau dibaca habis nggak? Nggak habis, tetap Quran. Itu wakaf. Itu kan banyak orang wakaf Quran. Kalau kita pergi haji, umroh, biasanya kita sering wakaf Quran tuh. Kita beli Quran, kita wakafin. Atau wakaf semen. Kalau ada pembangunan masjid, pembangunan musola atau pesantren butuh biaya, kita bisa wakaf dalam bentuk wakaf semen, pasir, batu, atau kita kasih dalam bentuk uang dengan tujuan nanti diberikan semen oleh mereka. Nah, kalau semen pasir bersatu dari uang kita jadi masjid. Ketika masjid jadi orang sholat. Kalau ada 100 orang sholat di masjid, di mana kita wakaf di situ, kita dapat pahala 100 orang itu. Itu sholat subuh. Nanti ada sholat zuhur lagi berapa orang, dapat lagi pahala terus sampai hari kiamat. Itu namanya sedekah jariyah. Maka mumpung belum mati bu, belum masuk ke alam barzakh, niatkan, ya Allah, kalau saya punya uang nih, ada berapa saya mau beli 100 sak semen buat bangun masjid. 100 sak semen berapa sih harganya bu? 1 sak berapa? Hah? Yang tukang semen mana tukang semen? Berapa? 50.000 ya? 60.000. Kalau 100 berapa? 60.000 nih, 100 sak. Kalau saat 100 6 juta sekali gaji kita di bulan ini beli 100 sak semen buat masjid nih yang tengah mati bangun di doa jadi nih. Nah itu bermanfaat tuh, namanya sedekah jariyah. Itu yang pertama. Maka pesan moralnya sebelum Anda meninggal, persiapin apa? Banyakin sedekah. Sedekah apa? Terutama dalam bentuk wakaf. 1. Yang kedua, informasi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, meskipun dia tidak bisa beramal, tapi dia bisa mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Kalau ada orang yang doain, ada orang yang ngirimkan pahala sedekah. Mana doa? Dasarnya, dalilnya surat Al-Hasyr itu, surat Al-Hasyr itu ada satu ayat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat. Mereka yang datang setelah mereka, kata Allah, itu mereka mendoakan. Apa doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Berarti ada dalilnya. Doain orang yang sudah meninggal, kita doakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis Nabi ini. Ini hadis Nabi. Hadis ini hadis populer. Apa kata Nabi? Mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutagawwiz. Orang yang sudah meninggal itu fil qabri, dalam kuburnya, seperti apa?
seperti al-gharik. Gharik itu orang tenggelam di lautan. Al-mutagawwis, dia butuh pertolongan. Orang yang sudah mati itu seperti orang tenggelam, butuh pertolongan. Kalau ada orang misalnya melaut, tiba-tiba ada badai, perahunya terbalik, tenggelam dia di lautan. Ada orang mau memberikan bantuan, sar. Dia lihat ada orang tenggelam. Kira-kira yang dibutuhin apa itu? Apa yang dibutuhkan? Pelampung. Dia butuh pelampung. Kalau diberikan pilihan pelampung atau intan permata, dipilih mana? Pelampung, bukan intan. Padahal pelampung harganya murah. Intan lebih mahal. Kenapa? Yang nyelamatin dia saat itu bukan intan, tapi pelampung. Lalu orang yang sudah meninggal seperti orang tenggelam yang butuh bantuan, pelampung. Pelampungnya apa? Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi, yang tadiru, mereka menunggu apa? Dakwatan, doa. Talhaquhu min abin wa ummin wa akhin aw sadiqin. Yang dia terima dari pertama bapaknya. Jadi bapaknya doain anaknya. Al ummin, atau ibu doain anaknya. Al akhin, atau saudaranya doakan dia. Aw sadiqin, atau temannya doakan. Fa idza lahiqathu, apabila jenazah atau orang yang meninggal itu menerima kiriman doa dari orang yang masih hidup, maka ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu yang dibutuhin orang yang sudah meninggal sekarang. Jadi orang yang meninggal sekarang itu nunggu bantuan kita. Karena itu maka kita beri bantuan. Apa bantuannya? Kita doain. Doanya gimana? Karena bukan keluarga kita langsung, kita mengatakan Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami dan orang-orang beriman. Yaumul hisab, pada hari sampai hari pembalasan. Makanya jangan lupa Bu, kalau doa jangan lupa Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin, juga orang beriman doain. Karena mereka butuh bantuan kita. Kata Nabi, inna hadayatal ahya ilal amwat, hadiah orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu adalah al-istighfaru lahu. Istighfar orang yang masih hidup buat orang yang sudah meninggal. Termasuk di dalam tradisi masyarakat kita, mungkin ada kontroversi di sini, ada yang terima yang tolak. Tetapi ada masyarakat kita itu berdasarkan hadis-hadis dari Nabi dan informasi dari para ulama kita, terutama Ibnu Taimiyah. Taimiyah pernah mengatakan begini, kira-kira sampai enggak bacaan-bacaan orang yang masih hidup seperti tasbih, tahlil, takbir, Al-Quran, salawat yang dibacakan orang yang masih hidup lalu disampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Ibnu Taimiyah ditanya tuh dalam kitab Majmu' Fatawa, apa kata dia? Wa shalat sawabuhu ilal mayyit, pahalanya dari bacaan itu sampai kepada orang yang meninggal. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, ibu saya sudah meninggal, tetapi kalau saya lihat gelagatnya, dia punya keinginan untuk melaksanakan haji. Apakah boleh saya menghajikan buat ibu saya? Nabi mengatakan boleh. Berarti Nabi menghajikan yang sudah meninggal. Makanya sekarang ada tradisi itu apa? Badal haji. Jadi dibadalkan. Sama dengan umroh, yang sudah meninggal kita umrohkan. Misalnya nawaitu umrohan fulan, saya niat umroh untuk yang sudah meninggal. Maka ada satu cerita nih Pak, kita ini ceritain dalam kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad ini kitab yang ditulis oleh namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama dari Malabar. Malabar itu di benua India.
Malabar, Bali. Kitab itu bercerita. Apa kata penulis kitab itu? Dia menulis satu kitab yang dalam kitab itu ada seorang ulama bermimpi. Di ulama bermimpi. Tapi ingat, mimpi ulama itu beda dengan mimpi kita. Perlu dipahami. Kalau mimpi ulama itu seperempat kenabian, bisa jadi ada pesan. Kalau mimpi kita apa tuh? Kalau kita mimpi itu bunga tidur, belum tentu ada pesan. Tapi ada juga orang yang mimpi ketemu ruhnya si fulan, lalu si fulan itu memberikan pesan. Bisa jadi itu kenapa? Karena ruh yang ada dalam diri kita pada saat tidur itu bisa menjelajah, bertemu dengan ruh yang sudah meninggal. Ruh dengan ruh boleh ketemu. Tapi kalau ruh kemudian gentayangan di dunia itu nggak mungkin. Jadi kalau bilang ada arwah gentayangan, ada kan film arwah gentayangan si A udah meninggal, arwahnya bergentayangan, nggak mungkin. Itu jin, itu jin. Karena roh nggak mungkin bergentayangan di alam dunia, kecuali di alam arwah, alam barzakh. Iya, itu pun ruhnya orang soleh. Karena dia bisa kemana-mana. Ruhnya orang yang tidak soleh sibuk disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur. Nah, si ulama ini mimpi, yang mimpi itu dicatat oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari. Tiba-tiba dalam mimpi itu dia lihat banyak orang bangkit dari kuburan, lalu kemudian duduk di pusara kuburannya dalam mimpi. Kemudian tiba-tiba mereka merebutkan sesuatu, direbutin. Ada seorang bapak-bapak saat itu dia nggak sibuk berebutan dengan yang lain, dia tendang aja. Ini dalam mimpi nih. Ibu boleh percaya, boleh tidak, tergantung dari orangnya. Kemudian sang ulama itu dalam mimpinya dia dekati bapak itu, dia tanya, Pak, yang direbutkan itu apa? Apa? Kata bapak itu, mereka sedang memperebutkan bacaan-bacaan tasbih, tahlil, tahmid, qiraatul Quran, selawat yang dibaca orang yang masih hidup lalu dihadiahkan kepada yang meninggal. Dalam bahasa kita namanya tahlilan. Dalam bahasa kita ya, tahlilan, karena isinya itu semua. Nanti ada dalil-dalilnya. Waktu-waktu kita akan bahas. Akhirnya dia tanya, kok bapak nggak berebutan sama dia? Kata bapak itu, saya sudah cukup. Loh, cukupnya gimana Pak? Kata ulama itu bertanya, saya punya anak. Anak saya sekarang kerja di satu pasar, buat kue, jualan kue. Tapi dia punya kebiasaan itu baca Quran. Setelah membaca Quran, dia hadiahkan untuk saya setiap hari. Dia bilang, makanya kita sering dengar ada orang yang Al-Fatihah ila ruh, ya kan? Al-Fatihah buat ruh. Ruhnya apa? Yang udah meninggal. Kalau belum meninggal, Al-Fatihah ila jasad. Bukan ruh, tapi ila jasad. Akhirnya setelah dia ceritakan tentang ciri dari anaknya yang selalu membacakan atau mengirimkan bacaan Al-Quran, pahalanya kepada dia, besoknya dia cari, benar gak sih mimpinya ini? Ternyata betul. Ada seorang penjual kue, penjual roti itu sambil menunggu dagangan dia baca Quran. Kalau ada orang yang membeli, ya dia berhenti dulu. Setelah melayani pembeli, dia langsung lanjutkan lagi. Begitu setelah selesai, dia bilang, saya hadiahkan bacaan itu untuk orang tua saya. Ibu boleh percaya, boleh tidak. Kenapa? Karena di situ ikhtilaf. Tapi kata Ibnu Taimiyah ini dia mengatakan guru dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menulis kitab Ar-Ruh. Jadi ini informasi yang saya dapatkan semua dari kitab Ibnu Qayyim. Namanya kitabnya Ar-Ruh, yang kita bicara tentang ruh. Nah sekarang bicara alam barzakh, alam ruh atau alam di mana ruh itu bisa bertemu. Beberapa saat kemudian dia mimpi lagi mimpi yang sama, tapi dalam mimpi itu orang tua yang dia temui dalam mimpi pertamanya tidak berbuat, sekarang berebutan tuh.
rebutan. Besok pagi dia cari di pasar tentang anaknya sudah meninggal dunia. Udah nggak ada lagi yang membacakan surat-surat yang dikirimkan. Maka tradisi masyarakat itu ada yang baca tahlilan dikirimkan. Maka doanya sama tuh. Rabbana taqabbal wa awzil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma hadalnahu min la ilaha illallah. Nabi pada saat ketika orang sudah keluar dari jenazah, Nabi tetap berada dikubur orang yang sudah meninggal, yang lain pada pulang. Nabi tetap dengan beberapa sahabat. Nabi baca tasbih 30 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus Nabi baca tahlil, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Setelah itu kemudian para sahabat tanya sama Nabi, ya Rasul, kenapa kau baca itu? Kata Nabi, orang ini sedang disiksa. Di dalam kubur ini sedang datang malaikat munkar, nakir. Setelah itu dia disiksa. Untuk meringankan kita baca. Bahkan Nabi pernah meletakkan pelepah korma yang masih basah ke kuburan. Dibagi dua dulu kuburan itu. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau melakukan itu? Apa kata Rasul? Jenazah ini, mayit ini dalam kuburnya sedang disiksa. Berarti Nabi tahu dong? Iya, karena diberitahu oleh Allah. Ini pelepah korma ini ada dalam kitab Ibnu Qayyim. Pelepah korma ini kalau masih basah dia bisa membantu. Makanya di kuburan itu sering ditanam pohon. Ya Bu ya, pohon ditanam tuh. Pohon ini bertasbih kepada Allah. Pohon bertasbih kepada Allah. Tasbihnya bisa membantu meringankan siksa kubur dari orang yang sudah. Bisa dipahami Bu ya. Dan yang berikutnya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Terakhir, masih ada nggak Pak? Bulan Januari sudah tutup? Masih. Insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang tentang ciri berikutnya dari alam barzakh, dan sekaligus kita akan bicara tentang kenikmatan kubur dan siksa kubur. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan, boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita baca Yasin disebut ditujukan ke orang-orang tersebut, itu nyampe. Satu. Pertanyaannya apa lagi? Gini Ustaz, kita baca surat Yasin. Iya. Nah, surat Yasin ditujukan untuk saudara. Disebut itu ya nama-namanya. Ya, terus itu yang pertama sudah. Ya, terus kedua di surat Al-Ahzab ayat 15 dan 16, kalau seorang anak baik terdapat orang tuanya adalah jaminan surga. Betul ya Ustaz? Dalam surat Al-Ahzab ayat 15 dan 16. saya cari dulu Bu ya. Al-Ahzab 15. Coba dibaca, ada nggak ayatnya? Dibaca Bu. Al-Ahzab ya. Ya. 15. 16. Kayaknya nggak ada nyambung ini Bu. Ayatnya nggak nyambung. Ayat 15. 15. 16 ya. Ini coba ya. Yang pertama gini. Dalam kitab Majmu' Fatawa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah, Ya. beliau itu pernah ditanya, apakah bacaan-bacaan yang dibacakan orang yang masih hidup lalu kemudian dihadiahkan pahalanya kepada yang sudah meninggal, termasuk bacaan tasbih, Ya. tahlil, tahmid, dan qiraatul Quran. Ibnu Taimiyah mengatakan wa shalah sawabuhu ilal mayyit, maka pahalanya itu sampai kepada orang yang sudah
meninggal. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat para ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bacaan-bacaan tersebut bisa memberikan manfaat. Karena itu maka sebagian masyarakat Muslim, saya nggak mengatakan semuanya karena di sini ada ikhtilaf, ada sebagian yang tidak menerima. Sebagian masyarakat Muslim itu mengatakan bahwa itu bisa memberikan manfaat. Misalnya bacaan Fatihah, bacaan Fatihah, kemudian bacaan Qulhu, bacaan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, awal surat Al-Baqarah, ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Itu dasarnya ada. Makanya yang banyak dibuat para ulama kita lalu dibaca di dalam masyarakat kita itu bacaan-bacaan yang maksud dari para ulama itu dibaca. Sebagian nggak nerima, nggak ada masalah. Sebagian membaca juga nggak ada masalah. Karena masing-masing mempunyai dasar dan argumentasi. Tapi saya pribadi mengatakan kenapa tidak? Kalau ternyata tidak sampai kan nggak rugi. Rugi nggak? Misalnya saya baca Yasin nih, atau baca Fatihah yang lebih ringan. Saya kirimkan kepada yang meninggal. Pas nanti di akhirat ternyata nggak sampai, rugi nggak saya baca Fatihah, rugi nggak? Nggak rugi. Tapi kalau ternyata orang yang menolak dia nggak mau baca Fatihah ternyata sampai, rugi nggak? Akan rugi. Oh, kenapa saya dulu nggak begitu? Itu logikanya gitu. Jadi dan banyak sih contoh-contoh dari Nabi yang mengatakan Nabi membaca. Makanya ada beberapa ayat-ayat itu menjadi zikiran-zikiran yang disebut dengan hizib, zikiran-zikiran yang sering dibaca oleh Nabi. Dan itu bisa memberikan manfaat. Apalagi Yasin. Bahkan orang yang akan meninggal dunia itu, Nabi pernah mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin terhadap orang-orang yang mau meninggal. Itu ada hadis. Jadi kesimpulannya, insya Allah itu bisa memberikan manfaat. Insya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ayat 15 surat Al-Ahzab ini. Ini kalau dibaca, walaqad kanu ahadullahi min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Sungguh mereka sebelum itu benar-benar telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang. Perjanjian dengan Allah ini soal perjanjian perang. Jadi bukan bakti sama orang tua. Nah, yang dimaksud yang mana nih, Bu? Ini yang 16. Ini soal kabur dari peperangan. Ayat berapa yang benar? Surat apa? Enggak, maksudnya yang sesuai dengan pertanyaan ini enggak sesuai. Soal Al-Aqaf 15. Al-Aqaf. Oh, Al-A'raf bukan Al-Ahzab. Saya kira Allah. Coba kita cari dulu ya. Perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang. Al-A'raf. Al-Aqaf. Ahqaf. Iya. Al-Ahqaf ayat 15. 16. 16. Iya. Ya, supaya kita tahu aja nih isinya apa. Iya. Nih. Ya, ini tentang orang tua. Iya. Nah, di dalam ayat ini pesan Allah. Iya. Allah berpesan, berwasiat. Iya. Kalau Allah menggunakan wasiat dalam ayat ini berarti ini pesan yang sangat penting. Wasiat itu sesuatu yang penting. Kalau kita mau meninggal, kita wasiat, penting kan? Iya. Penting. Iya. Sama Allah berwasiat, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia, maksudnya perintahkan dengan perintah yang sangat kuat untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua? Karena realitas dan fakta memperlihatkan. Alasannya apa? Kata Allah, hamalatku ummuhu kurhan. Ibumu telah mengandung kalian dengan susah payah 9 bulan. Dan itu ini sudah ada yang pernah mengandung kan? Nah, sekarang cerita pada saat mengandung payah nggak? Ya. Payah, berat.
Nah, ini alasan pertama yang mengatakan kita secara logika dan fakta sudah sewajarnya berbakti sama orang tua, terutama ibu. Alasannya adalah karena ibu itu mengandung kita dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah antara hidup dan mati, dan memberikan air susu ibu kepada kita salah sunasya 30 bulan. Kalau 30 bulan berapa tahun? Gak tahu. 30 bulan? 2,5 tahun. Itu orang kalau disusui atau ibu menyusui anaknya itu lelah. Makanya kewajiban suami memberikan makanan gizi yang baik buat ibu supaya bisa menyusui anaknya. Nah, dari dalil ini ingin mengatakan bahwa berbuat bakti kepada orang tua itu adalah sesuatu yang logis. Karena ini sesuatu yang logis, maka Allah wasiatkan. Karena Allah wasiatkan, maka manfaatnya banyak kalau bakti sama orang tua. 1, Anda ingin sukses dunia dan akhirat, maka salah satu caranya adalah bakti sama orang tua, cari ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Kalau Anda ingin sukses, pekerjaan bagus, jabatan bisa naik, maka salah satu caranya supaya itu bisa terlaksana, Anda bakti sama orang tua. Misalnya baru kerja dapat penghasilan, kalau bisa penghasilan kasih orang tua. Saya nggak punya uang dong, pasti akan ada rezeki lain. Atau sisihkan sebagian penghasilan kita buat orang tua kita. Itu bagian dari bakti. Meskipun kalau dihitung itu belum cukup. Ada sahabat Nabi cerita, dia bertanya sama Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, bertanya dengan Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, saya ini menggendong ibu saya tawaf sebanyak 7 kali mengitari Ka'bah. Apakah saya sudah dianggap berbakti sama orang tua saya? Coba bayangkan, Bapak sanggup gak Pak? Tawaf, bawa ibu gendong 7 kali, 7 putaran. Sanggup gak? Saya yakin gak ada sanggup, berat. Nah, orang ini bilang, saya sudah menggendong ibu saya tawaf. Kira-kira apakah saya sudah berbakti sama orang tua? Belum. Meskipun itu baru erangan ibumu pada saat melahirkan engkau, itu belum sebanding dengan itu. Kata Ibnu Umar. Maka sungguh aneh kalau ada anak tidak bakti sama orang tuanya, itu aneh. Maka hukumannya kalau orang tidak bakti sama orang tuanya, dunia pasti bermasalah, apalagi akhirat. Maka kalau kita ingin sukses, Bu, misalnya ibu ingin sukses, masuk surga, maka birrul walidain, bakti sama orang tua itu sudah ditetapkan pasti. Kalau kita bakti sama orang tua, bukan hanya masuk surga, bahkan kita bisa mendapat karomah. Saya cerita ini terakhir, Bu. Nggak lagi pertanyaan kan? Ada Pak, 2 lagi. Oh, masih ada. Jadi apa perlu saya cerita? Nggak perlu. Nggak perlu. Hah? Nggak perlu tuh kata Pak Najib. Silakan. Padahal ceritanya menarik. Ya, Pak Ustaz. Pertanyaannya tadi, kalau nanam pohon di kuburan kan bermanfaat. Lalu tradisi di masyarakat kita kan itu tabur kembang, lalu siram air mawar, lalu suka ada yang bakar kemenyan di kuburan. Itu manfaatnya apa buat si mayat? Sebenarnya mereka mengkiaskan. Ini kan mengkiaskan dengan pelepah korma. Jadi gini, Nabi itu pada saat jalan, di sisi kanan, sisi kiri ada 2 kuburan. Nabi diberitahu oleh Allah bahwa kedua kuburan ini orang di dalamnya sedang disiksa. Berarti bukan Nabi yang tahu, tapi Nabi diberitahu. Akhirnya Nabi ambil pelepah kurma. Pelepah itu artinya apa sih? Daun. Seperti pohon kelapa itu ada pelepah tuh. Lalu dibagi 2, masih basah ini, masih basah. Taruh di sini kanan dan kiri kuburan. Sahabat kan bingung, dia tanya, ya Rasul, untuk apa? Kata Nabi, kedua orang ini sedang disiksa. Ini pelepah kurma selama masih basah, insya Allah akan bisa memberikan bantuan.
meringankan siksa dari orang tersebut. Berarti dasarnya hadis. Lalu dianalogikan. Korma kan nggak ada di kita. Ada nggak pelupa korma? Ada nggak di sini? Enggak, paling pohon kelapa, tapi setengah mati ambilnya kan. Makanya kemudian dikiaskan dengan apa? Dengan bunga. Bunga ditaruh, kasih air. Selama ini masih kering, masih basah, memberikan bantuan. Bapak boleh percaya, boleh tidak, itu urusan soal ini saja. Tetapi itu mengkiaskan. Sama dengan mengkiaskan, ini ulama Syafi'i ya. Saya bicara ulama Syafi'i. Seperti misalnya, kalau seorang bayi pada saat dilahirkan ini ada adzan nggak di telinga bayi? Sebelah kanan. Sebelah kiri apa? Koma. Ada kan? Ada tuh. Tapi kemudian kalau meninggal gimana? Di sini ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan nggak ada dasarnya. Satu. Yang kedua kata ulama Syafi'i ada menganalogikan. Kalau lahir aja diazankan, apalagi kalau meninggal. Dianalogikan, namanya qiyas. Maka sebagian masyarakat kita ketika selesai menguburkan sebelum dikuburkan tuh diapakan? Adanya. Boleh nggak? Boleh. Karena itu adalah ijtihad ulama. Boleh nggak tidak mengazankan? Boleh. Terserah. Tapi yang nggak boleh adalah menyalahkan yang melaksanakan, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena di situ ada ikhtilaf para ulama. Sama dengan tadi itu. Yang dimaksud oleh Nabi itu adalah tasbih, itu meringankan. Makanya kenapa pohon itu ditaruh? Karena pohon selama dia masih hidup bertasbih nggak? Anda yakin nggak pohon itu bertasbih? Yakin, karena Allah yang bilang dalam Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan bumi. Pakai ma ini bisa benda yang kita anggap mati secara fisika. Indonesia kan nggak ada benda mati, benda hidup. Bagi Allah nggak ada benda mati, semua benda hidup bertasbih. Bagi Allah, maka menggunakan ma. Ma itu untuk benda mati menurut kita. Padahal bagi Allah nggak ada benda mati. Semua benda termasuk kursi ini bertasbih kepada Allah. Termasuk air bertasbih kepada Allah. Selama dia bertasbih itu bisa meringankan. Maka bagi orang beriman itu ada peringanan siksa kubur, diringankan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Abu Lahab pada hari Senin itu diringankan siksanya oleh Allah. Kenapa diringankan? Kenapa? Karena dia bergembira pada saat lahirnya Nabi Muhammad SAW dulu. Maka untuk menghadiahkan Allah, karena ini orang yang sangat dicintai, dia gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW karena ponakannya. Ternyata setiap Senin kelahiran Nabi itu dia diringankan siksanya. Itu ada hadisnya. Nah, di sini mengatakan bahwa dia aja bisa diringankan, apalagi orang beriman. Kita ini Bu, kalau seandainya nanti disiksa kubur, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Itu supaya diringankan siksa kubur kita, maka kita minta sama keluarga kita, doakan terus. Doain. Makanya doanya apa? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allah kira-kira akan mengampuni, insya Allah. Kita cuma minta sama Allah. Yang berhak untuk mengampuni adalah Allah. Yang suruh kita berdoa kepada orang-orang yang meninggal Allah sendiri. Berarti kita baca aja. Makanya ada doa itu, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau doa salat apa? Jenazah. Ya kan? Berarti ada. Kan dia sudah berdosa Ustaz. Kok kita mintain ampun? Insya Allah soal dosa dan pahala itu urusan Allah. Kalau Allah bisa meringankan tidak, yang penting kita beriman kepada Allah. Saya dipahami ya? Tapi sewaktu-waktu nanti kita akan bahas kajiannya khusus, karena ini masih bicara alam barzakh. Insya Allah masih ada 2 lagi dan masih ada waktu bulan Januari ya. Setelah itu kan libur tuh sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya pikir Pak Ustadz tadi yang pertanyaan yang bakat menyan itu ada manfaatnya itu.
bakar kemenyan itu sebenarnya bukan tujuan itu. Ini lebih kepada adat. Cuma kita karena melihatnya itu dengan mata aja. Padahal tujuannya itu pertama supaya nggak bau. Jadi gini, biasanya kalau kita melaksanakan di rumah ini, itu kalau berkumpul nih, itu bau tuh. Kenapa bau? Keringat. Bau keringat itu akan muncul sehingga baunya nggak enak. Maka perlu pakai parfum, pakai pewangi ruangan. Tapi ada orang yang memakai pewangian bukan dengan parfum, tapi dengan bahasa kita sebut kemenyan. Di dalam bahasa namanya istilahnya ada bukhur. Bukhur itu ada tempat di situ ada wangi-wangian. Ada wangian jeruk dan sebagainya. Cuma kalau kita pakai bau kemenyan seperti orang-orang Jawa kuno itu nggak enak baunya. Cari yang bau wangi supaya ruangan ini baunya wangi. Tujuannya bukan yang lain. Kadang-kadang saya pakai supaya baunya itu wangi. Kenapa? Bau itu lebih bagus ketimbang pakai bau parfum. Karena bau itu bisa melebar. Makanya kita kalau bau wangi, Pak, ini bau wangi, kita zikir sama Allah enak nggak? Tapi kalau bau keringat, bau ketiak, asamnya kita cukup, nggak enak. Sholat aja kalau di samping kita bau ketiak, nyaman nggak? Nggak nyaman. Maka kata Nabi kalau Anda misalnya masuk ke masjid, jangan makan bawang putih, bawang merah nih, karena ganggu orang, makruh tuh. Atau kalau bisa sholat Jumat mandi dulu supaya bersih. Atau kasih wangi-wangi dulu. Maka ini sunahkan ta'atur wangi-wangian. Kenapa? Jangan ganggu orang sebelah kita. Jadi jangan dipahami kemenyan itu seperti kemenyan orang-orang dulu manggil jin, bukan. Tapi lebih kepada khusus untuk membuat ruangan tidak bau. Karena kumpulnya orang keringat bersatu itu bisa buat bau. Tapi sekali lagi jangan baunya bau kemenyan, gak enak baunya. Bau namanya bukhur. Tahu bukhur ya? Bukhur itu yang biasa orang Arab tuh kan pakai, itu enak, baunya enak. Jadi seperti itu, Pak. Jadi jangan dipahami ini orang Hindu-Hindu, Jawa-Jawa kuno, jangan. Kalau dia tujuannya adalah dengan bau itu bisa datangkan jin, nah itu nggak boleh, itu syirik namanya. Itu nggak boleh. Meyakini ada sesuatu selain Allah itu udah syirik. Ada kekuatan sesuatu selain Allah itu sudah syirik. Jadi gitu. Jadi kias, analogi itu dipakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi pahami Pak ya? Termasuk kembang. Tuh, kembang tuh. Selama dia masih basah belum kering itu bisa memberikan manfaat. Saya pikir cukup Pak ya? Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai wakaf tadi ya Pak Ustadz. Misal kita berwakaf berupa kipas angin atau meja, karena mohon dikoreksi kalau redaksinya salah. Kita kalau berwakaf selagi tempat itu digunakan, maka pahalanya akan mengalir. Nah suatu ketika barang yang kita wakafkan itu tidak dipakai lagi, misalnya udah pakai AC, terus meja terusnya nggak dipakai lagi. Nah, apakah redaksi itu ataupun pengertian yang kita pahami itu pahalanya tidak bermanfaat lagi atau tidak mengalir lagi karena barang-barang sudah tidak dipakai lagi di masjid itu? Ya, jadi gini, niat kita mewakafkan sesuatu itu dicatat oleh Allah. Satu. Jadi kalau kita bersedekah dengan niat wakaf, benda-benda yang itu nggak habis dipakai dan itu bisa memberikan manfaat dan manfaatnya dipakai, itu pahalanya mengalir. Jadi mengalirnya pahala itu karena digunakan. Tapi kalau dia tidak digunakan, Bapak dapat pahala sedekah, tetapi mengalirnya nggak dapat. Bisa pahami nggak? Pahala sedekahnya dapat, dicatat, tapi mengalirnya enggak. Maksud mengalir itu maksudnya sedekah wakaf Anda itu enggak digunakan lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih dari itu. Misalnya kipas angin. Tapi kipas angin kan masih tetap dipakai kan? Sewaktu-waktu masih. Nah, sewaktu-waktu itu dipakai, di situ mengalir, memberikan manfaat. Tapi kalau dia tidak dipakai, maka terhenti. Jadi mengalirnya itu, jariahnya itu. Nah, karena itu maka kalau kita ingin memberikan wakaf, kita lihat yang biasa dipakai terus. Misalnya apa? Semen, pasir.
Kira-kira kalau semen dan pasir jadi masjid, masjid itu dipakai, apakah pasirnya itu dihilangkan? Enggak, kan nggak mungkin. Berarti itu mengalir terus. Nah, kalau kita juga ingin mendapatkan manfaat, ya nggak apa-apa pakai kipas. Tapi niatkan semua yang kita lakukan itu karena Allah, dan itu akan memberikan manfaat. Jadi nggak usah merasa saya rugi nih wakaf kipasnya nggak dipakai. Nggak juga begitu. Insya Allah Allah Maha Tahu. Karena Allah yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala kepada orang yang dikehendaki. Urusan pahala itu urusan Allah. Yang penting kita sudah memberikan manfaat buat orang dengan kipas angin yang kita wakafkan. Gitu. Kalau kipas anginnya rusak, ya diperbaiki oleh DKI masjid supaya itu bisa memberikan manfaat. Saya pikir itu ya. Cari objek wakaf yang itu bisa dipakai terus-menerus kalau Bapak ingin mewakafkan sesuatu. Silakan Pak Tanya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita masih bisa bertemu kembali di 2 bulan. Jadi nanti kan kemarin Insya Allah sudah mulai Ramadan. Jadi Insya Allah kita masih ada 2 bulan pertemuan Januari Februari. Insya Allah nanti awal Maret kita sudah mulai puasa. Dan kita libur Insya Allah sampai dengan setelah Syawal. Untuk Sabtu besok, Insya Allah Bapak Ustadz Subsidi akan menyampaikan materi mengenai fikih ya di awal Januari. Insya Allah kita masih bisa bertawassul kembali. TPA Aksana membawa kesempatan para muda untuk mendapatkan putra-putra cucunya. Jadi Insya Allah TPA akan mulai kembali pada 7 Januari. Jadi Insya Allah yang punya tetangga anak usia SD silakan mendapat di TPA Aksana, dan Insya Allah semester baru akan dimulai tanggal 7 Januari. Terima kasih. Sampai ketemu waktu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.